Kabupaten Sidenreng Rapang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 183 km di sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rapang mempunyai luas wilayah sebesar 188.325 km persegi yang terdiri dari 11 kecamatan, 68 desa dan 38 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar 328.416 jiwa. Bapeda yang bertugas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjadi wadah yang dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, serta pemantauan dan supervisi pembangunan. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka identifikasi serta antisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Bapeda juga dapat menilai dan mengevaluasi realisasi kinerja dan keuangan pada program dan kegiatan untuk memastikan tercapaiannya target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Salah satu persoalan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rapang adalah proses penentuan anggaran atau dana yang dialokasikan untuk setiap kecamatan menimbulkan polemik karena belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Penentuan pagu indikatif kecamatan masih berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya saja, tanpa memperhatikan faktor lain seperti ketersediaan sumber daya, kondisi sosial ekonomi, potensi ekonomi, kondisi geografis dan capaian kinerja dari kecamatan sehingga muncul ketidakadilan dalam penentuan anggarannya. Menurut data Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Sidenreng Rapang, angka kemiskinan ekstrim di tahun 2021 sebesar 0,77%, mengalami kenaikan menjadi 0,97% di tahun 2022. Angka ini masih belum mencapai target pemerintah pusat yang menargetkan 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia, SSGI, angka stunting di Kabupaten Sidenreng Rapang sebesar 24,5% di tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 27,3% di tahun 2022. Angka ini masih jauh dari target 14% angka stunting nasional di tahun 2024. Pemerintah kecamatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rapang yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, kelurahan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan juga masih memiliki kendala di sektor pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera menindaklanjuti aduan dan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kualitas layanan. Melihat minimnya anggaran dan banyaknya tugas kecamatan, termasuk sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan pelayanan publik di tingkat kecamatan, belum adanya pedoman dan panduan teknis yang jelas dan terstandar dalam penyusunan pagu indikatif di kecamatan menjadi salah satu masalah pokok pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu strategi atau instrumen untuk dapat memastikan pembagian alokasi pagu indikatif kecamatan dapat dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor. Hal inilah yang menjadi dasar untuk selanjutnya dilakukan aksi perubahan yang berjudul Pakan Jaki. Adapun tujuan aksi perubahan ini, yang pertama, jangka pendek. Tersedianya formulasi pagu anggaran berdasarkan karakteristik wilayah dan kinerja kecamatan. Yang kedua, jangka menengah. Terintegrasinya formulasi anggaran ke penyusunan dokumen perencanaan yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan pagu pada APBD. Ketiga, jangka panjang. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan, menurunnya angka kemiskinan dan stunting pada wilayah kerja kecamatan, serta mendorong kemandirian daerah melalui meningkatnya pencapaian realisasi PBB. Terobosan inovasi Pakan Jaki. Formulasi pagu indikatif menggunakan variabel pagu pro rata.
Pagu pro rata yaitu metode alokasi anggaran yang diterapkan secara proporsional berdasarkan total pagu anggaran untuk seluruh wilayah kecamatan, diberikan bobot 50% dari total pagu indikatif. Pagu kewilayahan. Pagu kewilayahan alokasi anggaran yang berdasarkan karakteristik wilayah daerah dengan bobot 20% dari total pagu indikatif, yang terbagi antara lain, kondisi geografis, luas wilayah bobot 30% dari alokasi pagu kewilayahan, jumlah penduduk bobot 40% dari total pagu indikatif kewilayahan dan jumlah desa kelurahan yang ada pada wilayah kecamatan tersebut dengan bobot 30% dari total pagu indikatif kewilayahan. Pagu kinerja. Pagu kinerja dengan pendekatan alokasi anggaran yang didasarkan pada hasil atau capaian kinerja kecamatan. Pagu kinerja dengan pendekatan alokasi anggaran yang didasarkan pada hasil atau capaian kinerja kecamatan melalui capaian target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah dengan bobot 30% dari total pagu indikatif, yang terdiri dari penurunan angka stunting dengan bobot 30% dari total pagu kinerja, kemiskinan dengan bobot 40% dari total pagu indikatif kinerja, dan pencapaian realisasi PBB dengan bobot 40% dari total pagu indikatif kinerja. Untuk mencapai tujuan aksi perubahan Pakanjaki dilakukan 5 tahapan kegiatan yang menjadi milestone jangka pendek. Milestone 1. Terbangunnya kesepahaman stakeholder. Upaya membangun komitmen bersama stakeholder terkait dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan advokasi. Dengan dukungan stakeholder internal dan eksternal, maka implementasi aksi perubahan dapat berjalan dengan baik. Milestone 2. Terbentuknya tim kerja. Pembentukan tim kerja dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, menentukan personil, menyusun jadwal, pembagian tugas untuk mendukung implementasi aksi perubahan Pakanjaki. Milestone 3. Formulasi pagu indikatif kecamatan disusun berdasarkan pada hasil atau capaian kinerja dan karakteristik wilayah daerah kecamatan. Milestone 4. Peraturan Bupati tentang mekanisme Pakanjaki disusun untuk menjadi pedoman penetapan pagu indikatif kecamatan berdasarkan kinerja dan kewilayahan. Milestone 5. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan implementasi aksi perubahan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya Dr. Nur Haji Basra, SKPMKes, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidendapang. Saya Dr. Muhammad Rohadi Ramadan, SIP BSI, Inspektur Daerah Kabupaten Sidendapang. Saya Andi Rahmat Saleh, SMSI, selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidendapang. Saya Andi Maesa, jabatan hari ini Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidendapang. Saya Dr. Andes Nasrullah SMSI, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sidrap. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya rencana aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeten Banda Sidrap, Saudara Adli Lukman, dengan judul Pakanjaki, Pedoman Penyusunan Pagu Anggaran Indikatif Kecamatan berdasarkan kinerja dan kewilayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.